Berantem nggak itu Pak? Berantem Pak. Sampai-sampai saya diundang sama Pak Eko itu, saya diundang. Diundang untuk apa? Untuk menjelaskan hukum waris. Pas saya datang, yang saudara-saudaranya juga bawa ustadz. Berikutnya, nomor 2, bom waktu yang kedua itu adalah masalah hibah tanpa saksi dan tanpa legalitas. Maksudnya itu orang tua ngasih kepada anak Pak. Hibah itu setelah meninggal apa sebelum meninggal ngasihnya? Sebelum. Ya kalau wasiat kan setelah. Ini sebelum meninggal, bapak ibunya itu ngasih rumah, ngasih tanah kepada anak. Sah kan? Boleh kan? Boleh. Tapi nggak ada saksi. Ngomong berduaan di kamar. Bahkan tidak ada legalitasnya. Balik nama kek, atau ada hitam di atas putih, ada surat kayak, harusnya kan begitu ya. Tapi sebetulnya sah nggak hibahnya itu Pak, tanpa saksi, tanpa legalitas? Sah, sebetulnya sah. Tapi nanti jadi masalah, jadi bom waktu. Ini saya cerita fakta sama. Kalau nggak salah sudah saya ceritain di sini. Sudah apa belum ya? Sudah. Saya masih ingat ya. Jadi di daerah pasar apa ini? Cibitung ya? Kusono ke utara? Ya, Wanasari. Ya, Wanasari terus Pak. Ada salah satu jamaah saya Pak, jamaah saya. Ya. Namanya itu Pak Eko. Bukan Pak Eko ini, bukan. Bukan Pak Eko ini ya. Namanya Pak Eko ya. Mungkin nggak ada yang kenal. Jauh rumahnya sana. Dia itu Pak datang ke rumah saya bawa anak perempuan. Perempuan umur 20 tahun lah. Nah, saya kan kaget Pak ya. Ini mau ngapa gitu. Bawa anak perempuan ke rumah ya. Oh ternyata bukan mau jodohin Pak, bukan. Ternyata dia cerita, Pak Ustadz, ini mohon izin, istri saya itu meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Nah, almarhumah itu sebelum meninggal dia itu memang kerja sehari-hari Pak Ustadz, kerja di sebuah bank katanya. Karirnya itu bagus lah. Jadi saya bekerja, istri juga sibuk kerja. Dia punya uang banyak Pak Ustadz, tabungan, bahkan beli tanah di mana-mana, beli ruko, yang beli rumah juga. Ya saya juga punya rumah, saya juga bekerja, punya tabungan sendiri Pak Ustadz. Nah begini Pak Ustadz, kan istri meninggal, kita punya anak perempuan satu ini, perempuan satu ya. Kalau anak itu cuma perempuan Pak, harta warisan itu ngalir kemana-mana nggak? Iya kan? Saya pernah bilang kalau kita meninggal nggak punya anak laki-laki Pak, siap-siap hartanya ngalir kemana-mana. Nah Pak Eko ini tadi dia ngerti Pak, dia ini ngerti Pak Ustadz, harta almarhumah istri saya yang meninggal itu kan tidak hanya ngalir ke saya dan anak perempuan saya, akan ngalir juga ke saudara kandung istri. Berarti kakak ipar saya atau adik-adik ipar saya, kata dia begitu, ya kan? Ya, benar kan gitu? Benar ya. Nah, mereka Pak Ustadz nuntut warisan, nuntut hak mereka. Kan saya sebagai suami jatahnya setengah. Oh, dia udah ngerti Pak, udah belajar karena memang belajar sama saya waktu itu di masjidnya itu. Ya, dia sudah belajar tentang jatah-jatah ahli waris. Jatah saya kan sebagai suami setengah. Kok setengah? Suami berapa? Kalau ada anak seperempat, mohon maaf, seperempat. Misalnya anggap saja harta istrinya 8M Pak, 8M. Seperempatnya berapa? 2M ya. Anak perempuannya jatahnya sendirian, setengah. Berapa setengah dari 8M? 4M. Jadi sang suami dapat 2M, benar ya? Anak perempuan dapat 4M. Masih ada sisa nggak? Masih sisa 2M. 2M itu kan untuk saudara-saudarinya istrinya, kakak kandung istrinya atau adik kandung istrinya. Mereka nuntut warisan Pak Ustadz 2M itu, contoh sebagai contoh saja. Iya benar, saya bilang benar. Tapi begini Pak Ustadz, sebelum meninggal istri saya bilang bahwa seluruh harta saya
kita Pak gitu. Pak, pokoknya semua harta mama, itu uang di ATM, itu tanah di mana-mana, itu semuanya mama sudah ikhlaskan untuk anak kita satu-satunya, anak perempuannya ini tadi. Jadi ibunya tadi, istrinya tadi itu Pak Bu sudah menghibahkan semua harta. Oh, bilang begitu Pak? Iya Pak Ustadz, istri saya bilang begitu, sebelum meninggal mengikhlaskan semua harta untuk anak perempuan. Ya kalau begitu nggak ada bagi waris, saya bilang. Anda yang nggak dapat, ya saudara-saudari juga nggak dapat, karena tidak ada bagi waris, semua harta sudah milik anak itu. Nah, jadi masalah Pak Ustaz, istri saya waktu bilang begitu tidak ada legalitasnya, saksinya cuma saya, ya, ngomongnya kepada saya dan kepada anak perempuan saya. Itu nggak percaya Pak itu Pak. Saudara-saudaranya tidak percaya. Mana buktinya kalau almarhumah menghibahkan semua hartanya? Harusnya ada tanda tangan, harusnya ada bukti, ya. Tidak hanya ngomong doang. Wah, jadi masalah Pak. Berantem nggak itu Pak? Berantem Pak. Sampai-sampai saya diundang sama Pak Eko itu, saya diundang. Diundang untuk apa? Untuk menjelaskan hukum waris. Pas saya datang, yang saudara-saudaranya juga bawa ustadz. Lo bener Pak, wallahi bener. Saya kaget, saya kira hanya saya yang datang, ternyata ada ustadz juga datang. Wah, adu ustadz ini. Ustadznya mau diadu nih, ya Allah. Ya, saya perkenalan dengan ustadznya juga, ya baiklah ustadznya, ya nggak ada ustadz yang nggak baik ya. Cuma begini Pak, pada saat diskusi ya, memang ustadznya itu membela sana, membenarkan, iya karena memang dibayar kan sama orang itu ya nggak tahu lah wallah. Ustadz itu bilang tidak sah hibahnya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada legalitas tertulis, kata Pak Ustadz itu ya. Nah saya kan juga kemudian bilang, Pak Ustadz, secara hukum fikih Islam tidak ada yang namanya hibah itu dengan catatan. Dengan ngomong saja, akad saja itu sudah sah. Saya bilang begitu. Ini kitab fikihnya, ini rujukannya. Tidak ada syarat hibah itu harus tertulis, tidak ada. Nah, saya punya bukti, saya punya kitab. Pak Ustadznya bilang apa Pak? Ya kita hidup di negara mah harus ada buktinya. Coba kita buktikan nanti di pengadilan. Waduh, udah bawa pengadilan. Ya wes. Nah, saya bilang sama Pak Eko ini nggak bakalan selesai. Ya, kalau kita dengan pengadilan, mereka menang Pak. Mereka menang karena kan tidak ada bukti kan yang dari sini kan, tidak ada bukti tertulisnya begitu. Nah, makanya jadi bom waktu itu seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau ngasih anak ya hibah, jangan hanya jangan omong doang ya, tapi harus dicatat minimal, ditulis, dicatat, kasih saksi, tanda tangan. Ini loh bukti bahwa rumah ini sudah saya hibahkan. Ini loh bukti bahwa tanah itu sudah saya hibahkan, begitu. Ya, harus ada saksi dan legalitas. Jangan hanya ngomong. Ya, meskipun sah Pak, hanya ngomong doang itu sah. Ya kayak saya ngasih HP ke Mas Arif, pakai saksi atau legalitas harus nggak? Nggak harus kan? Kan saya ngasih HP, udah. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, udah kan sah nggak? Sah. Itu hibah namanya Pak. Ngasih sesuatu kepada orang itu namanya hibah. Tidak harus ada sanksi, tidak harus ada legalitas tertulis. Sudah sah dengan ngomong itu sudah sah sebetulnya. Cuma ya tadi karena memang kita hidup di negara yang serba administrasi ya, harus ada tertulis, harus ada bukti. Nah, jadi sebaiknya tetap dilengkapi ya saksi dan legalitas.